4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai para pejuang hidup positif, para pejuang investasi masa depan. Kamu yang sekarang lagi bangun mimpi, lagi rajin nabung semangat dan pasang target pasif income tiap bulan. Jangan pernah berhenti ya, bangun terus pondasi hidup mandirinya. Ingat, pas kita kerja keras sekarang ini, kita sebenarnya sedang menyiapkan kenyamanan untuk masa depan yang lebih cerah. Anyway, gimana kabar kalian hari ini? Masih waras? Masih kuat? Masih pengen nyerah tapi tetap bertahan? Tenang. Kamu gak sendirian kok. Di sini kamu punya sahabat yang selalu siap jadi tempat curhat, tempat belajar, dan tempat ketawa rame-rame. Kita nangis rame-rame ya, belajar bareng-bareng. Cawan kosong, channel paling lucu, paling tulus, dan paling ngeblend kayak susu coklat panas waktu hati kamu lagi dingin-dinginnya. Dan syukur alhamdulillah, segala puji untuk Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik seluruh jagat raya, yang masih kasih kita nafas, kasih kita waktu, kasih kita kesempatan luar biasa untuk ketemu kembali di sini, belajar bareng, ketawa bareng, dan barangkali nangis pelan-pelan ya sambil mikir, ya Allah, hidupku ternyata gak seburuk itu ya. Nah, kita syukuri dulu yuk untuk hari kemarin yang udah kita lewati, meskipun sebenarnya keadaannya terseok-seok. Untuk hari ini yang masih kita jalani meski terkadang merasa sendirian, dan untuk esok hari yang entah akan seperti apa. Tapi kamu yakin aja, semesta punya caranya sendiri untuk ngasih kita keajaiban yang tidak terduga. Yuk kita absen dulu yuk. Komen dong kota mana yang lagi nyimak hari ini, dari mana aja kalian. Mana nih suaranya pejuang dari Makassar, Bandung, Medan, Tarutung, Sidikalang, dan tentu aja ibu kota rantau Prapat Labuan Batu, Sumatera Utara. Kalian itu, pokoknya pejuang gercep ya. Kalau di email kalian itu nomor 1. Dari asal kota itu aja emailnya penuh dengan mereka, tapi pas di komenan gak ada. It's okay lah ya. Ini ada requestan kocak yang datangnya dari Mas Miftah. Mas Miftah katanya begini, boba apa yang berat banget kalau ditelan Min? Hayo, boba apa Min? Aduh, boba apa ya Mas? Mungkin boba jumbo kali ya, sulit ditelan. Jawabannya, beban rindu yang kutanggung sendirian pas ku tahu dia ternyata milik orang. Aduh. Ya salam Mas Miftah, please ya, ini nih bukan boba Mas, ini nih trauma, ya kan, trauma kan Anda. Dan satu lagi nih, ada requestan yang paling absurd, yang paling mengena, yang datangnya dari Mas Gugun di Tarutung, Tapanuli Utara. Nitip salam dong buat Lutfiah di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Bilangin dong Min, jangan kelamaan mikirnya, nanti keduluan makku jodohin aku sama sebelah rumah loh. Serius deh, ini kalimat ya antara lucu atau mungkin warning yang keras ya. Kalau Dek Lutfiahnya nggak gercep, nggak cepet-cepet, bisa zong sayang ya. So cepet deh ambil keputusan, jangan mikir lama-lama banget. Oke deh teman-teman. By the way, buat kamu yang pengen tampil kece, sehat, glowing, tapi tetap waras dompetnya, check this out. Toko online kita, Cawan Kosong Shop, sekarang
sekarang makin lengkap loh produk kita, mulai dari beauty care untuk kamu yang mau wajahnya cerah kayak masa depan kita berdua. Ada juga fashion ladies and boys, baju keren biar kamu itu makin percaya diri. Ada healthcare buat jaga imun tubuh dan juga perasaan kamu. Ada juga kosmetik, household, sampai gadget pun ada buat yang butuh upgrade ponsel biar nggak ketinggalan notif ya. Link belanjanya ada di deskripsi bawah ya. Check out sekarang, tunai aja ya, jangan pakai utang karena hidup itu ya udah begitu berat. Jangan ditambah-tambah cicilan yang gak jelas. Kamu beli sambil support channel ini juga ya, kita win-win solution. Oke teman-teman, kita masuk yuk ke topik bahasan kita. 3 lokasi yang mesti kamu kunjungi minimal lah sekali seumur hidup. Tempat apa itu? Oke ya, sekarang kita masuk ke bahasan utamanya. Mungkin kamu pernah dengar ada tempat-tempat di dunia ini yang gak cuma memanjakan mata, tapi juga bisa mengguncang isi kepala. Bukan cuma tempat indah buat selfie-selfie, tapi tempat yang mind blowing, bikin kamu nyadar, bikin kamu sadar bahwa hidup itu begitu luas dan kamu cuma sebutir debu dalam semesta yang penuh dengan keajaiban ini. Jadi 3 lokasi ini bukan sekedar titik di peta, tapi adalah ruang pembelajaran batin yang kalau kamu pernah ke sana, kamu akan pulang dengan versi dirimu yang lebih sadar, lebih utuh, dan lebih siap menjalani hidup. Yang pertama, tempat asalmu sendiri. Yes, desa, kampung halaman, rumah masa kecilnya kamu. Yes, tempat pertama ini bukannya Bali, bukannya Paris, bukan Eropa, bukan juga Korea ya. Kecuali kamu memang berasal dari sana ya. Tapi rumah ini adalah rumah di mana kamu tumbuh. Desa tempat kamu dulu main lumpur belepotan, main lompat tali, main kelereng ya, main apalah petak umpet ya. Atau kampung di mana suara ayam menjadi alarm alaminya waktu dahulu. Kenapa itu penting? Karena dari situ itu kamu akan ngerti bahwa kaya dan sesukses apapun kamu saat ini, kamu tetap berasal dari akar yang sederhana. Dan kalau kamu lupa asal, kamu kehilangan arah. Sometimes kita itu terlalu sibuk mencari dunia sampai kita itu lupa pulang ke daerah asal kita. But guess what? Justru pulang itulah yang bikin hati kita menjadi tenang. It doesn't matter kamu itu udah sejauh mana, sesukses apa, sekaya apa. Baliklah ke tempat kamu pernah menjadi kecil dan kamu akan merasa besar dengan cara yang berbeda. Dan yang keduanya, tempat yang pernah bikin kamu hancur lebur. What? Mengunjungi tempat yang bikin trauma? Ih, gimana sih Mimin? Nonsense deh. Nonsense banget deh Mimin ini. Yes, actually itu penting. Sebenarnya itu penting karena terkadang kita itu nggak bisa sembuh kalau kita itu terus saja menghindar. Kita itu nggak bisa sembuh kalau kita itu terus saja lari. Mungkin bisa jadi itu adalah kantor lamanya kamu yang pernah bikin kamu dipecat dahulu, atau bisa jadi tempat putus cinta yang paling parah di dalam hidup kamu. Atau bisa jadi bangku sekolah yang penuh dengan tekanan-tekanan. Nah, go back there. Tapi bukan untuk menyakiti diri lagi, bukan. Tapi buat ngebuktiin, buat membuktikan bahwa kamu sekarang sudah jauh lebih kuat dari versi dirimu yang dulu. Itu adalah great moment ketika kamu itu bisa berdiri di tempat yang dulu bikin kamu jatuh, tersungkur, hancur lebur, dan kamu saat ini berkata, I survive and I'm better now. Nah, begitu. Dan tempat yang ketiga yang perlu kamu kunjungi yaitu tempat yang belum pernah kamu kunjungi tapi sering banget kamu impi-impikan. Nah, this one is special. It can be a dream city,
can be a spiritual destination, a random tempat di bucket list kamu yang belum tercapai. Pergilah ke sana whenever kamu punya kesempatan, karena itu adalah simbol dari harapan. Perjalanan ke tempat impian akan mengajarkan kamu bahwa semua yang dulu cuma sebuah angan-angan, suatu hari bisa menjadi kenyataan as long as kamu berani untuk mencoba. Dan honestly, gak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat mimpimu berdiri nyata di depan matamu, disaksikan dengan kedua mata kamu sendiri. Kita itu hidup di dunia yang luas banget, tapi anehnya banyak dari kita yang terjebak di rutinitas kecil yang itu aja, begitu doang. Kerja, pulang, drama dikit, nangis, happy dikit, kemudian upload sosmed. Padahal semesta itu bukan cuma tentang tempat kerja, bukan cuma tentang tempat nongkrong dan tempat rebahan. Terkadang hidup itu bukan soal lari lebih cepat, tapi tentang berhenti sebentar dan melangkah ke tempat baru, agar kita itu bisa melihat dunia dan diri kita dari sudut pandang yang berbeda. Nah, tadi tempat udah kita bahas tadi adalah 3 tempat yang harus kamu kunjungi minimal sekali seumur hidup. Sekarang kita dalami yuk lebih jauh makna batin dan perubahan hidup yang bisa muncul dari perjalanan tersebut. Yang pertama, kunjungi tempat asalmu. Ada yang bilang rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat jiwa kita kembali pulang. Mungkin kamu sekarang bisa jadi saat ini tinggal di ibu kota, di kota besar impiannya kamu. Sibuk mengejar impian-impian kamu, duduk di kafe-kafe mahal sambil kerja pakai laptop gadget kekinian yang kece. But guess what? Ada masa kecilmu yang begitu sederhana, belepotan dengan lumpur, main kelereng, ya. Ada lompat tali, main bersama teman-teman kamu, blusukan ke kebon-kebon. Ya, ada emakmu yang dulu nyuapin sambil nyuapin ayam juga, nyuapin kucingnya juga. Ada pohon mangga yang menjadi saksi pertama kamu jatuh dan berdarah. Ya kayak Mimin ya, pernah ya. Tapi juga jadi saksi kamu pertama kali bangkit dan kuat untuk berjalan kembali. Ketika kamu pulang ke tempat asal, bukan berarti kamu itu mundur, justru kamu itu reconnected kembali dengan versi teraslinya kamu, versi teroriginalnya kamu, versi yang belum dicemari oleh ekspektasi dunia yang kejam ini, versi yang masih percaya bahwa hujan itu begitu menyenangkan, bukan justru menghambat produktivitas dan aktivitas kita saat ini. Kamu akan sadar, kamu akan nyadar, kesuksesan itu bukan cuma soal sejauh apa kamu pergi, tapi seberapa jujur kamu saat kembali ke kampung halaman di mana kamu pernah dilahirkan. Dan tempat yang keduanya, kunjungi deh tempat yang pernah bikin kamu hancur. This part might sounds nonsense. Siapa juga sih yang mau balik ke tempat yang bikin kita nangis 7 hari 7 malam? Siapa yang mau? But sorry to say, sometimes, terkadang luka kita itu gak bisa sembuh kalau kita itu terus saja menghindar. Kalau kamu pernah mungkin barangkali diselingkuhi di kafe tertentu dan sekarang kamu bisa duduk di sana sambil senyum dan ngopi dengan hati yang damai tanpa sedikit pun perasaan beban, itu tandanya kamu udah menang, kamu itu winner. Kamu bukan lagi menjadi korban, tapi kamu sudah selesai dengan segala rasa itu, cobaan hidup. Mungkin dulu kamu pernah dipermalukan di tempat kerja, tapi kamu balik ke sana sekarang sebagai owner bisnis barunya kamu. Mind blowing banget kan? Yes, karena tempat itu bukan lagi menjadi trauma, tapi menjadi trofi, piagam penghargaan,
tanda bahwa kamu pernah jatuh tersungkur di tempat itu dan kamu kemudian bangkit kembali dengan level yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat. Dan yang ketiganya, kunjungi tempat impianmu. This is my favorite. Kita semua punya tempat-tempat impian. Ada yang pengen ke tempat suci, ada yang mimpi ke Santorini, ada juga yang cukup pengen ke Bukit Bintang sama dia. Tapi dianya udah pergi duluan, digandeng orang lain. Aduh. Anyway, whenever that place, pergilah. Datangilah, wujudkan, karena perjalanan ke tempat impian itu bukan buat gaya-gayaan sih, tapi buat ngasih kamu bukti bahwa semua yang kamu pikir mustahil actually mungkin banget buat kamu, as long as kamu berani melangkah. Dan honestly, tiap langkah menuju mimpi adalah langkah menuju versi terbaik dirimu. Jadi gapailah, pergilah kemanapun impian kamu. Tiba-tiba kamu pasti akan sadar, oh, aku bisa ya sampai di sini ternyata. Oh, ternyata aku sanggup ya ke tempat ini. Oh my God, ya Tuhan, gak pernah ya aku mikirin sampai ke tempat ini. Ternyata aku bisa juga ya sampai ke tempat ini. Nah, seperti itu. Wujudkan, capailah, datangilah tempat yang ada di impian kamu. Jadi teman-teman, kesimpulannya, pulang ke tempat asalmu itu bukan nostalgia, tapi merupakan penyembuhan. Di sana ada energi dasar yang selama ini hilang karena terlalu lama berpura-pura kuat di ibu kota. Balik ke tempat yang pernah menghancurkanmu, bukan untuk sakit, tapi untuk sembuh. Dan kamu cuma akan tahu seberapa kuat dirimu kalau kamu itu berdiri di tempat yang pernah membuat kamu jatuh. Datang ke tempat impianmu, itu adalah bentuk penghargaan atas perjuanganmu sendiri. Kamu berhak merayakan dirimu, kamu berhak melihat dunia luas, karena melihat tempat indah di luar sana bisa menyadarkanmu betapa indahnya hidup yang kamu punya saat ini. Jadi, hidup itu bukan cuma tentang apa yang kamu punya, tapi juga tentang apa yang kamu berani alami. Karena pengalaman itu akan membentukmu. Pengalaman itu adalah guru terbaiknya kamu. Tempat-tempat yang kamu datangi akan membekas, tapi yang paling penting, perjalanan itu akan mengembalikan siapa kamu sebenarnya. Ya, teman-teman. Oke ya, gengs, cawan kosong. Sebelum kita berpisah, sebelum aku pamit mohon undur diri, aku cuma mau bilang thank you so much. Terima kasih banget untuk kamu yang masih setia dengerin sampai di titik ini. Kamu keren banget, serius. Yang nge-share video ini ke grup WA keluarga, ke grup komunitas sebelah, temen-temen ngerumpi, temen-temen arisan, kalian itu pahlawan konten yang sebenarnya. Thank you very much. Dan jangan lupa ya, kamu ingat kan slogannya cawan kosong, syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang telah berlalu. Apapun masalah hidup kamu saat ini, aku doain segalanya semesta memudahkan, semesta melancarkan, semesta membahagiakan, dan semesta arahkan ke versi terbaik diri kamu. Gak perlu hebat dulu untuk memulai, tapi kamu pasti akan menjadi hebat kalau kamu mau terus melangkah dan mencobanya. Pokoknya intinya yang terpenting, wherever you go, whenever you feel lost, jangan lupa ya, pulang ke hati sendiri, because there's no place like inner peace. Yuk tutup video ini dengan senyuman, karena senyuman kamu itu bisa menjadi alasan seseorang untuk bangkit kembali hari ini. Oke teman-teman, don't forget, stay strong, stay positive ya. Jangan lupa jaga hati kamu, jaga pikiran kamu, tetap positif, jaga perilaku kamu, jaga attitude kamu ya, jangan menyakiti orang, menjadi bermanfaat buat orang lain. Oke? Jangan lupa itu. Sekian dulu cerita aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content,
and share it with your loved ones so we can keep learning together here.